Ada nggak streamer cowok yang kayaknya kalau kamu tonton, ih gila nih ganteng banget nih cowoknya. Itu beneran? Itu beneran. Kenapa dia? Nih, challenge live streaming itu kayak gimana sih? Topeng monyet. Topeng Itu monyet. ngapain? Jadi tahu lagu apa Topeng Monyet itu? Heeh. Ya terus Hai guys, saya Nevalis Vincent. Kembali lagi di Tanya-Tanya Host episode 4. Tempat ngobrol bareng talent-talent inspiratif dunia live streaming. Kali ini kita bakal ngobrol dengan salah satu talent baru, masih fresh, tapi sudah berhasil mencuri perhatian viewers, dan menjadi talent dengan penghasilan terbesar di manajemen Nevalis pada salah satu aplikasi live streaming yang ada di Indonesia. Dan kali ini kita mau ulik sedikit tips jitu dari Doi. Gimana caranya berpenghasilan dari live streaming? Kita sambut saja, ini dia Nevalis Caca. Welcome Caca. halo Koko. Yes, selamat Caca udah menjadi Queen of the Month. Terima kasih. Padahal baru 3 bulan ya Iya, nge-live ya. alhamdulillah. Gimana tuh perasaannya? Happy itu pasti. Itu juga menjadi achievement untuk aku. Alright, tapi sebelum itu kita kasih tahu dulu ke teman-teman, Queen of the Month itu adalah salah satu nominasi yang kita berikan kepada talent kalau dia berhasil mencapai pencapaian nominal diamond terbesar ya. Jadi artinya talent yang berhasil mengumpulkan gift terbanyak dalam periode 1 bulan. Ya berarti Caca nih gajinya terbesar di antara semua talent-talent di salah satu aplikasi live streaming yang ada di Indonesia pada agensi Nevalis, seperti itu. Sebelum kita mulai, Cak, kita mau kenalan dulu. Teman-teman di sini kan pasti belum tahu Caca tuh aslinya orangnya gimana sih? Ya, Yang dilihat kan cuma dari live doang. tuh. Boleh dong dikenalin ke teman-teman, kamu tuh sebenarnya orangnya seperti apa sih? Apa yang mereka belum tahu dari kamu nih? Yang viewers aku belum tahu itu, aku orangnya sebenarnya introvert. Oke. Agak kaku ketemu sama banyak orang. Masa sih? Iya, jadi aku tuh kadang kalau nggak disapa, kadang orang banyak bilang aku tuh sombong gitu ya, Hah? atau ketus gitu. Tapi kalau misalkan aku nggak disapa duluan, aku tuh nggak nyapa karena aku nggak tahu mau mulai obrolan tuh kayak gimana. Oh gitu, berarti bukan tipikal cewek yang apa namanya nge-step duluan ya? Iya. I see. Oke, Cak, kita juga mau tahu nih Cak, sebelum kamu kenal dunia live streaming tuh kegiatan kamu ngapain aja sih? Aku content creator Oh di ya? TikTok. Kontennya ngapain? Nggak ada, bikin sound yang rame aja, ikutin trennya. Oh gitu, berarti apa? Misalkan dancing atau enggak apa gitu ya, konten-konten apa Iya, ya? lip sync kayak gitu-gitu. Oh, I see. Berarti pernah coba fitur live nggak sebelum digabung ke kita? Pernah di TikTok. Oh iya, di Iya. TikTok, di IG juga pernah tuh. Kalau Instagram itu udah pasti. Nge-live-nya ngapain? Nggak ada, ngobrol aja. Berarti kurang lebih sama dengan aktivitas live sekarang ya? Iya, sama. Oke. Nah, Caca kenal dengan fitur live streaming itu dari mana sih? Awalnya. Iya. Awalnya tuh ya pasti dari Instagram dulu. Coba-coba penasaran. Coba-coba ngobrol-ngobrol gitu kan. Kalau lagi nggak ada kegiatan gitu. I see. Terus kalau begitu kan Caca sekarang sudah menjadi official talent di Nevalis Entertainment. Iya. Ya, terus Caca pun sekarang sudah umurnya berarti sudah masuk 4 bulan ya. Bulan ini Januari 2026. Nah, gimana ekspektasi Caca awalnya nih? Waktu Caca baru bulan pertama lah gabung di Nevalis. Ekspektasinya live streaming itu atau bayangannya live streaming itu seperti apa sih? Kalau aku nggak ada bayangan yang gimana sih, karena kan aku pikir aku butuh teman ngobrol. Dan aku nggak nyangka kalau aku bakal jadi Queen of the Month. Kasih tepuk tangan dulu dong Queen of the Month kita. Dibilang pick me nggak ya? Oke. Lalu realitanya gimana nih, Cas? Setelah kamu ngejalanin, sekarang kira-kira merubah pandangan kamu nggak soal live streaming? Nggak merubah sih, sama aja. Cuma mungkin ada bedanya ya. Oh ya? Dari live streaming yang sebelum, maksudnya dari live yang sebelumnya gitu. Mm-mm. Awalnya itu kan kayak cuma ngobrol. Kalau di sini tuh banyak apa ya istilahnya, viewers yang kayak ngasih
challenge gitu loh. Yang Hmm. tadinya aku tuh cuma ngobrol cuma live itu cuma ngobrol aja gitu. Ini tuh jadi challenge gitu. Oh, sekarang kamu ngelakuin challenge-challenge juga. Challenge juga. Contohnya seperti apa nih? Challenge live streaming itu kayak gimana sih? Banyak ya kok ya. Ya salah satu deh, salah satu. Awalnya itu viewers itu ngasih challenge itu topeng monyet kok. Topeng monyet. Topeng Itu monyet. ngapain? jadi ya kita berlagak kayak topeng monyet gitu loh, style lagu apa topeng monyet itu. Ya terus kita belaga jadi monyet gitu. Oh, ini apa cosplay jadi Iya, monyet? cosplay jadi monyet I gitu. see. Oh, banyak challenge-challenge Iya. gitu ya? Semakin propertinya semakin oke gitu, pas banget untuk jadi topeng monyet. Properti gimana? Entah payung, Buset. entah keranjang belanja gitu Oke, kan, oke. atau sepeda-sepedaan gitu, Oke. itu viewersnya semakin seneng. Serius topeng monyet? Kamu willing ngelakuin begitu? Iya, Berarti nominal gift yang dikasih lumayan dong ya? alhamdulillah Wis, sangat lumayan. pantesan nih berarti gajinya gede dong ya? Boleh spill kali? Boleh nggak di-spill nih? Kayaknya jangan gak sih? Oke. Kayaknya jangan. Kemudian, Ca, sekarang kan kamu live-nya rame. Iya. Pernah nggak sepi? Oh itu pernah banget. Oke. Itu pasti semua streamer ngalamin itu tuh udah pasti banget. Di awal-awal berarti ya? Iya. Sesepi apa? Tapi nggak ada yang masuk, nggak ada yang ngajak ngobrol sama sekali tuh. Itu pernah. Bikin kamu Nggak minder ada. nggak? Yoh itu pasti. Berarti kan dulu kan kamu aktifnya lebih di aplikasi TikTok, bikin konten. Pasti juga kalau di VT TikTok itu udah ada konten-konten, pas kamu cobain live pun udah ada viewersnya gitu dong. Udah Iya. rame. Begitu kamu coba di aplikasi baru nih, yang belum ada viewersnya atau mungkin audiens di aplikasi ini belum tahu Caca gitu ya. Begitu kamu live itu kosong melompong. Iya. Itu bikin kamu minder nggak? Minder. Itu pasti minder. Terus juga kayak bikin kayak kita, aduh pengen cepet off deh gitu. Nggak semangat. Iya nggak semangat. Pernah kepikiran buat stop Pernah. live? Pernah. Oh ya? Kenapa tuh? Ya saking sepinya itu kok. Oke. Tapi ya semakin semakin aku rajin live-nya, ya pasti ada aja yang masuk gitu kan. Terus nanti kayak kok ini orang nggak off ya gitu kan, nggak off. Jadi mereka tuh tahu aku tuh live tuh di jam sekian gitu kan, sampai jam sekian misalkan gitu. Ya jadi mereka tuh akan cari room tuh ya room aku, karena aku yang paling lama live atau aku tuh paling sering live gitu. I see. Berarti rutinitas yang Caca lakuin saat live streaming itu rajin live-nya, rajin terus konsisten, Iya. gitu ya. Nah, apakah cuman itu atau ada lagi Nggak yang itu Caca doang. lakuin? Kalau di Das Live itu kan ada yang namanya Komal ya. Iya. Komal. Aku tuh rajin keliling. Komal. Oh ya, kita kenalin dulu nih. Iya. Komal itu adalah fitur guest call, gitu kan. Jadi kita sama aja kayak teleponan sama orang atau multi guest sama orang, kita bisa teleponan rame-rame. Nah, itu juga ada di aplikasi live streaming ya, fitur tersebut. Jadi lanjut gimana tuh? Iya, jadi aku tuh rajin keliling, entah itu sebelum live atau sesudah live, itu aku tuh pasti keliling, aku sapa host-host yang lain, terus nanti follow-followan, nanti main-main ya ke rumah aku gitu. Cari relasi lah. Iya, cari relasi, cari banyak temen lah gitu di situ. Jadi nanti makin sering keliling, mereka makin Caca gitu kan. Oke. Nah, dari situ sih. Kamu sering keliling ke room mereka, nanti mereka juga Masuk ke room aku juga. Oh, oke. Jadi inilah udah dapat teman, bisa saling mampir satu sama lain. Iya. Terus jadi lebih rame, grow Iya. viewernya gitu ya. Betul. Nah, terus tadi Caca juga sempat cerita, katanya di live streaming itu ada beberapa talent yang Caca rasa kualitas live-nya bagus gitu ya. Oh iya, sangat. Salah satu itu nggak salah satu yang bikin Caca perhatiin performa Caca sejauh ini? Iya. Yang bikin Caca selalu dulu kan ini jujur-jujuran aja, dulu pas nonton Caca itu pas di awal-awal Ko Vincent lihat Caca kayak belum serapi sekarang gitu. Dulu belum terlalu perhatiin penampilan, maksudnya kualitas live-nya juga masih biasa-biasa aja kalau dibandingkan saat ini ya. Iya. Itu kamu ada contoh dari orang ya? Ada Ada role model? Ada. Di
aplikasi yang sama? Iya. Boleh tahu nggak siapa? Cewek tapi ini ya, Cewek. Jel Uhui. Jel Uhui. Iya. Oh ya, tahu Jel Uhui. Jel Uhui itu dari agensi mana ya? Dari agensi mana? Oh iya, tahu si Jel Uhui. Oke, Jel Uhui. Kenapa dia role model kamu? Karena yang tadi Koko bilang itu loh, dia dari segi live itu proper. Oke. Terus dia tuh juga aktif ngobrol. Jadi kalaupun ada apa ya, maksudnya dia kalaupun nggak ada viewers gitu ya, itu tuh dia ngisi live itu entah dengan nyanyi atau apa gitu loh. Ada aja bahannya. Ada aja bahannya. I see. Selalu ada yang dia keluarkan dari mulutnya gitu, kayak obrolan-obrolan apapun itu supaya viewers itu tertarik gitu loh. Wow, shout out buat Jel Uhui ya, keren banget. Terus tadi kan cewek. Berarti ada cowok dong. Ada nggak cowok role model? Atau misalkan kenapa nih jadi ketawa-ketawa nih? Kira-kira ada nggak talent atau streamer cowok yang jadi role model atau yang sering kamu tonton atau yang kamu contoh jadi inspirasi nih buat kamu? Inspirasi kan ya? Inspirasi. Kenapa nih? Kayaknya mencurigakan ya. Enggak, ini inspirasi aja. Ada. Gue ganti deh pertanyaan, nggak seru nih. Ada nggak streamer cowok yang kayaknya kalau kamu tonton, ih gila nih ganteng banget nih cowoknya. Keren banget nih. Kamu sering gitu nonton dia? Nggak mau aku. Nggak apa-apa. Nanti kita sensor deh. Kita sensor ini. Kofinsa juga penasaran. Sensor ya? Sensor. Ada. Siapa? Aduh, gimana ngomongnya? Tapi itu beneran. Itu beneran. Itu beneran. Wow. Gokil kamu. Selain Caca sih Sensor kok. Iya, ini disensor. Sensor. Tapi selain Caca sih memang banyak juga sih. Itu yang dia memang ganteng sih ya. Iya. Memang ganteng sih. Ya, Aku nggak bilang iya ya, maksudnya dari segi live ya dia juga proper gitu. Menarik. Kenapa? Karena physically atau pembawaannya? Pembawaannya. Kenapa pembawaannya? Pembawaannya ya gimana ya? Enak aja dilihatnya gitu. Enak dilihat. Bikin kesemsem. Oke, shout out buat kamu. Kamu ya 11-12 dengan saya lah. Oke. Tadi kita sudah dengar dari Caca role model dia, cewek maupun cowok ya. Berarti kan itu adalah talent-talent streamer yang kamu seneng nontonnya. Betul. Berarti ini yang Caca contoh seperti itu. Atau happy lah nonton ini. Nah, sekarang ada nggak yang nggak happy? Oh, ada itu. Ada. Yang nggak suka banget nih sama streamer ini nih. Ada. Kok semangat banget ya? Ada. Siapa? Kalau kali ini kayaknya lebih bahaya dari yang role model cowok tadi. Sensor. Ada kok. Siapa tuh? Itu beneran? Itu beneran. Kenapa dia? Karena dia harus dijawab nggak? Jawab dong. Karena dia suka nge-DM-in spender-spender orang. Nge-DM-in spender-spender orang? Maksudnya gimana tuh nge-DM-in spender-spender orang? Narik viewers gimana? Narik spender orang buat nge-give dia gitu loh. Oh, jadi ini seperti ini supporter kamu, terus di private chat atau di direct message sama dia buat masuk ke roomnya. Tapi kan nggak apa-apa itu. Kalau aku nggak apa-apa. Kalau aku ya. Tapi karena banyak yang digituin sama dia, jadinya aku nggak respect gitu loh kok. Ngerti nggak sih? Mungkin karena caranya kurang etis. Oh, gitu. Kalau misalkan ada spenderku gitu ya, mau nge-give orang lain atau nge-give teman-temanku itu aku nggak masalah. Tapi kamu tahu nggak kira-kira dia tuh ngechatnya tuh kayak gimana? Nge-DM-nya tuh nge-DM gimana? Udahlah, nggak usah sama Caca. Atau dia sekedar ini aja ngajak mampir doang? Bukan nge-DM yang kayak gitu sih. Maksudnya bukan yang kayak udahlah nggak usah sama dia, nggak gitu. Lebih kayak ke flirting gitu. Oh, menggoda gitu.
Jadi biar nanti ujung-ujungnya gengipnya ke dia aja, Iya, nggak ke kamu lagi. iya gitu. I see, I see, I see. Tapi ini case-nya bukan di aku ya, tapi di orang lain. Cuma Juga. kalau ditanya nggak suka sama siapa ya dia. Gitu. Oke, tapi pernah kejadian di spender kamu? Nggak belum pernah sih. Belum pernah? Belum pernah, jangan sampai ya. Oke. Oke, Caca, sekarang kita mau beralih sedikit ke momentum naiknya kamu. Kapan kamu ngerasa kayak, wah ini tuh udah momentumnya nih? Atau kamu kepikiran, oh ini udah sekarang udah berubah nih semuanya tuh. Jadi bantu loncatan kamu tuh, kamu rasainnya pas kapan? Masih ingat nggak? Itu di bulan November deh kalau nggak salah. Oh itu udah mulai naik tuh. Target udah mulai oke lah ya kalau dibilang. Itu karena aku sering challenge. Oh, yang tadi topeng monyet itu? Iya, nggak topeng monyet doang. Jadi kayak aku punya banyak challenge gitu loh. Kayak entah itu jadi cicak lah, kayak nempel di tembok gitu. Atau minum air putih 8 gelas besar kayak sekaligus, kayak gitu-gitu. Buset. Sanggup kamu? Sanggup gak sanggup kok. Kan challenge. Oke. Ya kan? Oke. Ya banyak lah pokoknya. Oke. Jadi itulah saatnya kamu udah mulai ngerasain, oh ini nih caranya nih. Ini yang viewers aku suka dari aktivitas live aku gitu ya. Betul. Terus setelah kamu sadar aktivitas-aktivitas gitu, challenge-challenge begitu yang viewers kamu suka dari kamu, ada yang kamu rubah nggak dari aktivitas kamu sebelumnya ke saat itu? Ada banget. Misalnya? Live-nya lebih proper. Jadi yang tadinya cuma kayak studio biasa gitu, ini tuh lebih kayak ada wallpapernya. Lebih ada ring light-nya. Sebelumnya kan nggak ada, cuma ya udah live aja, naruh handphone gitu doang gitu. Oke. Banyak sih. Sama ini durasi live itu penting menurut aku. Gimana tuh maksudnya? Durasi live itu misalkan aku tuh kan nggak cuma maksudnya nggak cuma live doang kan, aku juga ada kegiatan di real gitu. Jadi live itu paling enggak tuh aku sehari gitu. Itu 4 jam atau 5 jam, 6 jam gitu loh. Tapi kalau bener-bener lagi nggak ada kegiatan banget, itu tuh kadang tuh bisa sampai berbelas-belas jam tuh aku. I see. Gitu. Nah, kalau yang tadi aku bilang itu lebih durasi itu penting tuh, misalkan kayak aku live dari jam 4 sampai jam 8 malam. Jadi aku konsistenin jam segitu terus setiap harinya. Jadi biar orang-orang tuh tahu, oh Caca tuh live tuh di jam 4 sampai jam 8 malam. Gitu. Oke. Nah terus apakah dengan kamu ngelakuin perubahan-perubahan itu dampaknya makin naik? Oh iya, itu pasti banget. Live-nya makin bagus? Iya. Lebih ramai lagi? Lebih ramai lagi. Oke, itulah beberapa tips jadi yang bikin kamu berhasil mendapatkan title Queen of the Month di bulan Desember 2025 kemarin ya? Iya. Oke. Nah, sekarang Caca dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang sudah konsisten live-nya, terus challenge-challenge-nya sudah beragam, terus sudah punya konten tetap di setiap aktivitas live. Nah, sampai kamu berhasil mendapatkan QOTM atau Queen of the Month di bulan Desember 2025 kemarin, dengan title ini, dampaknya ke kamu apa nih? Misalkan, semenjak ada title ini, viewer-viewer lebih notice kah ke kamu? Atau berpengaruh sama income kamu, mental kamu? Berpengaruh di mental itu pasti. Coba jelaskan, kenapa? Karena pastinya seperti yang pernah Koko bilang, semakin tinggi pohon, semakin banyak angin yang menerjang kan. Iya. Ya kayak gitu. Jadi semakin kayak, wah ini mentang-mentang udah naik nih, sombong. Terus mentang-mentang diamond-nya banyak nih, dia jadi udah nggak pernah bahasanya kayak nyapa-nyapa atau gimana-gimana. Yang padahal sebenarnya itu ada nggak ada gitu loh. Sebenarnya kan berarti sekarang saat kamu lagi digoyang lah intinya begitu ya. Betul. Karena semenjak ada title Queen of the Month ini, banyak yang berasumsi kalau sekarang Caca sudah mulai sombong, lalu sudah mulai banyak
omongan-omongan di luar sana soal kamu yang bukan-bukan gitu kan. Padahal Caca sendiri kayaknya cuma penyesuaian aja ya, karena dulu live-nya belum terlalu proper, jadi punya waktu lebih, sekarang lebih proper, otomatis persiapannya lebih banyak. Iya, Gitu kali ya? I see. Nah, berarti ya ini title ini pressure nggak buat kamu? pressure kok. Jadi pressure ya? Coba Honestly kenapa tuh? ya, pressure. Karena aku tuh takut ini kok, tahu istilah star syndrome gitu. Oke. Nah, itu tuh yang aku takutin. Karena kan kita kan sadar nggak sadar akan hal itu kan. Itu sih yang aku takut. Oke. Star syndrome itu takut. Terus aku juga jadi takut kayak ngegencar terus gitu loh kok. Takutnya tuh aku down saat aku nggak mendapatkan itu lagi gitu loh. Oh, I see. Nggak di posisi itu lagi, terus udah sepi, ya namanya streamer itu udah pasti akan ada naik turunnya ya kok ya. Cuma saat sepi nanti aku bener-bener takut aku down, terus aku malah nggak ada semangat untuk naik lagi gitu lah. Oke. Ya, tapi kan sebenarnya kan Caca ini kan sudah mulai dari nol gitu ya. Sudah pernah merintis juga di bulan pertama. Jadi, dan udah pernah ngerasain sepi kan. Jadi kalau balik lagi ke, ya setidaknya kalau menurun sedikit, ataupun menurun lumayan banyak, harusnya sih sudah pernah di keadaan serupa, harusnya nggak masalah lagi lah. Harapannya. Jadi tetap Aku pun berharap kayak gitu juga sih. Ya, jangan jadiin pressure dong, harusnya jadiin kebanggaan. Karena kan title ini terbatas sekali. Itu yang berhasil mendapatkan title Queen of the Month atau King of the Month ini adalah salah talent-talent kita, satu saja talent kita yang penghasilannya terbesar di aplikasi yang dijalanin gitu. Misalnya kamu live-nya di aplikasi Das Live, ya seluruh talent Nevalis Entertainment yang ada di aplikasi tersebut tertingginya berarti Caca. Itu harusnya ini jadikan satu kebanggaan dong. Tapi kalau misalkan Caca merasa pressure-nya adalah nanti takut menggebu-gebu lagi nih, jangan sampai nggak dapat lagi nih title-nya nih, atau misalkan di akhir bulan mulai khawatir, wah kira-kira masih bisa pertahankan nggak ya? Nah itu hal wajar sih sebenarnya menurut Ko Vincent, karena semua orang pasti bakal kesulitannya mempertahankan daripada mengejar. Sama kayak di hubungan. Iya nggak sih? Hubungan kan juga gitu ya? Ya kalau itu buat aku emang sangat sulit sih. Ya, tapi semoga saja dengan adanya title Queen of the Month ini bisa lebih menyemangati Caca ya. Iya. Oke. Nah, kita mau balik sedikit bahas tentang aktivitas-aktivitas Caca sebagai talent baru. Waktu Caca baru 1 bulan atau 1 minggu nge-live ya. Kira-kira dengan posisi Caca sekarang ini udah sadar belum kira-kira apa nih kesalahan-kesalahan yang sering Caca lakuin nih pas nge-live sebagai talent baru? Udah mulai tahu belum? Banyak kok. Oke, nah mungkin bisa kasih tahu ke teman-teman juga nih kira-kira kesalahan apa aja sih yang harus dihindari sebagai talent-talent baru? Kadang ya, saking semangatnya live gitu loh, tanpa mikirin nantinya mau gimana ya sudahlah gitu kan. Baru bangun kayak cuma sikat gigi, cuci muka, abis itu langsung live. Oke, nggak make up. Nggak make up. Oke, nggak gitu. rapi-rapi ya. Iya. Oke. Terus juga apa ya? Tapi kalau dipikir-pikir sih benar juga loh. Karena waktu itu Ko Vincent pernah ngelihat talent nih, ya itu live-nya ini Lex. Ininya bagus. Covernya bagus nih ya, cover. Wah, ini kayaknya boleh juga nih cewek nih. Enggak, cowok. Cowok ini boleh juga. Nanti dikirain bukan lagi. Tapi cowok dipikirin ini enggak cewek deh. Enggak, sayangnya ini cuma contoh saya. Nih, misalnya nih cewek ini cakep nih, foto covernya bagus nih pas live. Jangan sampai goyang kameranya. Ini foto covernya bagus nih, tapi begitu Ko Vincent masuk, beda gitu loh sama foto covernya. Gitu. Belum mandi, ya rambutnya masih kayak singa, mungkin baru bangun tidur, gitu kan. Nah itu jadinya, wah ternyata nggak sesuai ekspektasi realitanya. Iya. Cabut lagi, pindah room lagi. Tapi itu memang benar sih. Dan menurut aku itu kesalahan terbesar dan fatal. Fatal, iya. Fatal banget. Besok-besok nggak mau masuk lagi. Karena nanti masuknya begitu lagi. Iya, nah padahal tuh ya kedepannya kan pastinya
lebih proper lagi gitu kan. Iya. Tapi kan orang udah terlanjur ngelihat kayak wah ekspektasinya maksudnya dia tidak sesuai dengan ekspektasi nih Iya. gitu kan. Iya. Tidak sesuai dengan cover. Nah, itu menurut aku fatal Oke. gitu. Itu kesalahan fatal yang pernah aku lakuin. Oke. Berarti ada nggak gitu viewers dulu yang waktu dulu masuk ke room Caca, ngelihat Caca penampilannya belum oke, terus ngelihat Caca sekarang penampilannya udah beda, terus dia semacam notice gitu loh, lu dulu kayaknya nggak begini deh. Ada nggak yang ngomong begitu? Ada, banyak. 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 Berarti dulu separah itu. Dulu separah itu, parah banget. Oke. Nah, kalau gitu kita meminta tips lagi, mindset ya. Ini kita bicara soal mindset. Mindset apa yang harus kita punya nih sebagai talent baru? Biar bisa konsisten live-nya kayak Caca. Mindset ya. Dulu kan nggak serajin ini dong. Dulu cuma coba-coba doang dong. Kalau aku ya kok. Kalau aku di mindsetku gini. Kalau aku nggak live sehari, viewersku akan kabur. Maksudnya viewersku nggak akan notice lagi adanya aku gitu. Sehari aja nggak live, itu pasti bakal sepi. Oh gitu. Kalau aku. Oke. Gitu. Jadi mindsetnya harus konsisten live-nya ya. Iya. Jangan sampai bolong sehari pun ya. Oke. Nah, selain semua yang udah Caca sebutin tadi, ini kan sebenarnya umum ya. Orang-orang juga pada tahu harus konsisten, perhatikan visual dan audionya saat nge-live, cahaya, terus penampilan badan, sound system, jangan sampai berisik, kondisi ruangan berisik, yang begitu kan hal-hal biasa ya. Ada nggak tips lain? Mungkin tips G2 dari Caca yang bisa bikin aktivitas live kamu performanya naik. Aku ya? Yes. Apa ya? Mungkin banyak teman-teman juga yang udah ngelakuin, ya dia udah konsisten deh live-nya, dia udah konsisten, lalu udah proper. Kita ngomongin soal lighting, koneksi, device yang dipakai, lalu penampilan, ya ruangannya udah tertata deh. Nah, terus tapi nggak rame-rame juga gitu loh, atau mungkin belum dapat momentumnya atau seperti apa. Nah, apa nih menurut Caca nih? Ada nggak yang Caca lakuin? Kalau aku untuk itu semua pasti semua orang itu udah pasti tahu ya kalau live itu emang harus proper dari yang tadi segi audio dan segala macamnya. Terus kayak ruangan dan lain-lainnya itu udah pasti banget. Tapi kalau aku ini makanya aku berterima kasih banget ya sama admin Nevalis dan TM-nya Nevalis ya. Wow. Kenapa tuh? Karena aku selalu mengingat ini dari awal aku live. Boleh aku sebut siapa? Amidria, terima kasih ya. Oke. Kak Abin, terima kasih. Kak Vincent juga terima kasih. Kenapa tuh terima kasihnya? Karena ini membuahkan hasil banget dan ini yang aku rasain. Di Das Live itu kan selalu ada level kan. Level Kadria itu selalu bilang sama aku, level sekecil apapun tetap disapa, tetap diajak ngobrol. Jangan kamu pikir level kecil itu, level 1 itu, level 2, level 3 atau level berapapun itu yang nggak ada reach-nya itu tuh nggak bisa ngasih kamu apa-apa gitu loh. Oh, nggak bakal nge-give. Iya, nggak bakal nge-give gitu loh. Tetap ditanamin di mindset kamu tuh di sini itu live cari teman. Oke. Cari gift itu udah pasti. Oke. Tapi kan kita gimana bisa dapat gift kalau kita nggak punya relasi kok. Betul nggak sih? Ya kan? Nah, itu pesan dari Kadria ke aku. Oke. Berapapun levelnya tetap disapa dan sampai akhirnya aku tuh pernah kok dapat 1 orang yang nge-give tuh jor-joran. Oke. Cuma-cuma. Tapi levelnya kecil. Levelnya kecil. I see. Dan itu bener-bener oh iya ya yang Kak Dre omongin itu jadi nyata gitu loh. Oke, berarti tips G2 dari Caca adalah viewers level berapapun tetap diperlakukan dengan baik. Iya, kita harus istilahnya pukul rata. Oke. Gitu loh. Dalam hal baik ya. Oke. Jadi itulah yang berdampak berarti tadi yang viewers dari ternyata levelnya nggak gede,
levelnya masih kecil, tapi nge-give jor-joran ke Caca. Itu apa viewer itu yang berkontribusi paling besar atas pencapaian Caca selama ini? Hmm, Salah satunya. Iya. Oke, tapi bukan yang terbesar. Yang terbesar. Yang terbesar. Wow, jadi ini sudah menjadi bukti ya kalau ternyata level viewers dengan level kecil maupun level besar bisa berpotensi menjadi kontributor gitu ya, Iya, betul. buat ngirim gift ya. Oke, terima kasih buat teman-teman Evalis yang sudah kasih masukan buat Caca, dan terima kasih Caca juga yang sudah kasih tipsnya berbagi dengan kita semua hari ini. Tadi tips buat talent-talent baru. Sekarang kita mau minta saran, masukan buat Caca. Kalau tadi ke talent, sekarang ke manajemen. Apa nih kira-kira Caca masukannya, kritik dan saran, silakan. Menerima kritik ya kok ya. Menerima. Kalau ada event-event, minta Yeah. gift-nya digedein lagi kok. Waduh. Minta gift-nya digedein lagi, reward-nya kalau bisa ya. Oke. Bercanda kok. Oh, Tapi kalau beneran juga nggak apa-apa Enggak. sih. Nggak apa-apa. Itu kayaknya masukan dari semua talent ya. Ini dari hati banget sih sebenarnya. Bukan cuma talent di Nevalis juga ya, kayaknya talent seluruh live streaming mintanya begitu ya. Oke, Iya. but let's see what we can do ya about it. Iya. Oke. Dan aku berterima kasih banget sama selain Nevalis, aku juga berterima kasih banget sama temanku yang udah ngenalin aku ke Nevalis. Oh ya. Terima kasih Terima buat kasih untuk Olivia Nevalis. Nevalis juga. Iya, Nevalis. Oh ya, Olivia, penyanyi itu. Penyanyi itu. Itu teman kamu? Itu teman aku. Waduh, Olivia, terima kasih sudah membawa Caca ke Nevalis. Ya, salah satu top talent di Nevalis. Bawa yang banyak, yang seperti Caca, ya Olivia. Oke, terakhir, Ca. Ya. Target kamu selanjutnya di Nevalis Entertainment atau di live streaming itu apa? Target aku di live streaming ya. Kalau bisa tetap jadi Queen of the Month untuk bulan-bulan Amin. berikutnya ya kok ya. Amin. Kalau bisa. Kalau bisa. Bukan. Iya. Bukan ini, maksudnya kalau bisa jangan Queen of the Month di Nevalis doang dong. Di Das Live-nya sekalian dong Queen of the Month. Setuju nggak guys? Amin. Setuju ya. Diangguk-angguk dong kameranya. Nah, oke, kalau begitu terima kasih Caca, itu saja. Oh ya, terakhir deh, satu lagi. Sekalian kita mau tanya nih, Ca. Kira-kira menurut kamu nih, Nevalis itu berperan nggak nih? Ya, sekalian dong, boleh dong. Oh ya, Sedikit boleh. dong, ya kan? Kira-kira peranan Nevalis ini penting nggak buat kamu dalam perjalanan karir kamu di dunia live streaming? Oh, kalau ini bukan menjilat ya. Yes. Ini penting, ini jawaban jujur. Asli itu sangat penting. Karena kan aku ini kan under Nevalis. Aku bisa di titik ini karena Nevalis. Gitu loh. Tanpa menjelekkan agensi manapun itu, menurutku Nevalis itu sangat berkontribusi besar di aku. Karena supportnya. Terutama Kak Vincent sebagai foundernya, Kak Adria sebagai TM-nya, Kak Abin sebagai adminnya, dan tim-tim Nevalis lainnya. Keren kalian semua, besok naik gaji ya. Oke, sebelum kita akhiri podcast Tanya-Tanya Host episode keempat kali ini, Caca ada pesan-pesan penutup untuk siapapun boleh? Boleh. Aku mau berterima kasih terutama sama Nevalis Entertain. Yes. Untuk Kak Vincent sebagai founder, untuk Kak Adria sebagai TM, untuk Kak Abin sebagai admin, dan tim Nevalis lainnya, dan teman-teman Nevalis lainnya, karena udah support aku sebegitunya sampai ada di titik ini. Dan aku juga mau berterima kasih sama Olivia karena udah mengenalkan aku ke Nevalis. Aku juga mau berterima kasih sama dua kakakku. Oke. Yang aku nggak bisa sebut, tapi aku berterima kasih banget. Kalian pasti tahu kakakku yang tahu kakakku aja. Oke. Terima kasih kepada dua orang ini. Aku nggak bisa sebut namanya, tapi karena kalian berdua, aku bisa sekuat ini dan ada di titik ini dengan semua terjangan mental itu. Terima kasih banyak. Terima kasih Caca. Itu dia Tanya-Tanya Host episode keempat. Sampai ketemu lagi di Tanya-Tanya Host episode kelima. Tempat ngobrol bareng talent inspiratif dunia live streaming. Saya Vincent Bernadette.
Dan ini Nevalis Caca. Bye-bye. Bye-bye.